Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, semangat kan? Masih semangat? Semangat ya, Mas. Harus semangat terus. Hari ini siapa yang mau masuk ini? Sekar. Ya, kita akan masuk bab di mana kita akan melanjutkan bab kemarin. Kemarin kita sudah belajar mengenai jujur ya, tentang bab kejujuran. Dan hari ini kita akan belajar mengenai amanah. Untuk minggu lalu tentang jujur masih ada yang ingat apa itu jujur? Masih ada yang ingat apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Nesya. Adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Alhamdulillah, singkat ya. Nah, sekarang kita lanjut tentang amanah. Kemarin kita sudah jujur, sekarang kita lanjut ke sifat amanah. Sebelum Bu Elsa masuk ke sifat amanah, Bu Elsa mau tanya dulu. Mari kita renungkan. Kenapa sih kita tuh penting untuk berperilaku amanah? Coba. Mengapa kita tuh harus amanah dan jujur? Kenapa? Ada yang bisa? Mana yang? Ya. Karena amanah dan jujur itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa kesenangan. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Naila. Ya, sudah pintar-pintar sekali ya kelas 8B ini ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Nih, Bu Elsa ada gambar. Gambar apa sih ini? Coba kalian perhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa ini? Menolak dan menerima suatu. Iya, ini ya Mbak Putri ya. Ini yang ini menolak atau menerima ini Mbak Putri? Menolak. Menolak. Kalau yang ini? Menerima. Menerima suap, betul. Jadi dua gambar ini adalah gambar menolak dan menerima suap. Sedangkan gambar yang tiga ini gambar apa ini coba? Itu membawa lari uang. Betul, Mbak Nurisni. Ini membawa lari uang ya. Jadi uangnya dibawa lari. Atau dengan kata lain ini adalah korupsi. Ya, korupsi. Jadi ketiga gambar ini, ya, adalah yang ini itu contoh sifat amanah. Dia tidak mau disuap, ya, jadi amanah. Kalau yang dua ini itu contoh perilaku yang tidak amanah. Jadi yang satu itu mau menerima suap, ya. Kalau yang satu itu korupsi. Itu contoh perilaku yang tidak amanah, gitu ya. Lalu apa sih itu amanah? Ini. Jadi amanah itu adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri. Dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini ada dua kata kuncinya Mas Mbak, yaitu bertanggung jawab dan juga kepercayaan. Jadi amanah itu merupakan sifat yang bertanggung jawab dan juga dapat dipercaya. Itu ya, kata kuncinya itu ya, dua itu ya Mas Mbak ya, ingat ya. Tanggung jawab dan dipercaya. Kenapa kok ada baik terhadap Allah, orang lain maupun dirinya sendiri? Jadi amanah itu ada tiga. Amanah kepada Allah, yaitu berupa perilaku kita terhadap tanggung jawab kita kepada Allah SWT. Sebagai orang Islam berarti kita harus sholat gitu ya, ibadah. Kalau yang terhadap orang lain, misalkan kita dititipin barang, ini berupa materi dan non materi. Kalau materi misalnya kita dititipin barang, berarti kita juga harus jaga barang itu. Misalkan kita pinjam, berarti yang dikembalikan sesuai dengan semula, gitu. Tidak boleh berkurang nilai maupun harganya. Terus misalkan utang. Nah, ada yang utang nih. Utang sama temennya. Nah, itu juga kalau kamu amanah juga harus dikembalikan. Begitu. Itu kepada orang lain. Terus yang non materi, misalkan jabatan, diberi jabatan, berarti juga harus tanggung jawab, harus amanah. Diberi jabatan sebagai wali kota atau sebagai presiden atau sebagai apapun.
korupsi. Nah, seperti itu. Bendahara di sini amanah ya? Amanah. Alhamdulillah. Terus ketua kelas misalkan diberi amanah sebagai ketua kelas. Itu juga harus amanah ya, sebagai ketua kelas seperti itu. Terus dirinya sendiri, kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Contohnya, pintar lah, menjaga kesehatan. Ya. Oke, sekarang barusan ada sebuah video nih. Coba kalian perhatikan dulu ya. Dari video yang barusan ya, yang kalian saksikan, perilaku apa sih yang dari video itu? Korupsi uang kembalian. Iya betul, korupsi uang kembalian. Si Dika itu mengkorupsi ya, disuruh ibunya ke warung, terus korupsi kembalian. Jadi diambil uang kembalian. Itu termasuk perilaku ya? Iya, tidak jujur dan juga tidak amanah. Seperti itu, hal-hal kecil kayak gitu ya, itu bisa tumbuh kalau terus-terusan dipelihara. Jadi hal korupsi itu berawal dari hal-hal kecil seperti itu. Kita lanjut. Gimana sih cara kita itu agar berperilaku amanah? Jadi agar kita itu tidak seperti Dika tadi. Bagaimana caranya? Yang pertama nih, meyakini bahwa amanah itu merupakan titipan belaka. Jadi sehingga kita itu tidak mempunyai hak untuk memiliki, hanya titipan. Seperti itu. Lalu meyakini bahwa setiap amanah itu dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kamu ngambil yang bukan hak kamu, walaupun di dunia kamu tidak ada yang tahu, nggak dihukum, tapi kalian akan dihukum di akhirat. Seperti itu. Lalu menjaga amanah dengan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Seperti tadi, kalau pinjam sesuatu yang dikembalikan sesuai semula, tidak boleh berkurang. Seperti itu. Lalu melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Seperti yang baru saya jelasin tadi. Kalau diberi amanah sebagai ketua kelas, sebagai bendahara kelas, itu harus amanah sesuai dengan tugasnya. Seperti itu ya Mas Mbak ya? Nah, selain kita sudah tahu bagaimana caranya, Bu Elsa pengen kalian mengkampanyekan, ya, mengkampanyekan perilaku amanah dan jujur dengan cara kita akan membuat poster mengenai pentingnya menjaga amanah dan kejujuran sesuai kreativitas kalian. Tapi membuat poster ini buatnya secara individu satu-satu, tapi bisa bikin kelompok sesuai tema. Jadi nanti majunya itu berkelompok sesuai dengan temanya. Paham ya? Kelompoknya sesuai ini saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, belakang kelompok 3. Kelompok 1 bisa kasih tema tentang korupsi. Ya. Lalu kelompok 2 itu tentang mencontek. Jangan mencontek. Lalu perilaku ketiga, tema kelompok 3 itu tentang kejujuran. Kalian bebas bikin kata-kata tentang kejujuran. Paham? Paham. Baru saya kasih waktu 40 menit ya. Ya, yuk 40 menit dimulai dari sekarang. Ini sama Bersa ada KPD, lembar kerja peserta didik. Kamu tolong isi ya. Sudah 40 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah? Sudah semua kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sampun. Kalau sudah, silahkan sekarang kita presentasi. Oke? Mulai dari kelompok 1 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster kami dengan tema Stop Korupsi yang akan disampaikan oleh Ananda Vita. Poster kami bertema tentang pendidikan anti korupsi, di mana kita dapat menerapkan pendidikan anti korupsi melalui pembiasaan perilaku disiplin, jujur, dan bertanggung jawab atau amanah. Kita harus pembiasaan perilaku-perilaku tersebut sebagai bekal kita dalam kehidupan agar kita dapat menjauhi perilaku korupsi. Jangan biarkan korupsi merusak bangsa. Korupsi berawal dari hal-hal kecil, jangan biarkan ia tumbuh besar. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apa hubungan korupsi dengan sifat amanah dan jujur? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Keisha.
kita dapat ikut mengurangi korupsi di negara kita mulai dari diri kita sendiri. Jika setiap orang menerapkan perilaku jujur dan amanah, maka tidak ada lagi kasus korupsi di negara kita. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tidak. Jika sudah tidak ada, maka saya tutup presentasi dari saya. Pesan dari kelompok kami adalah mari terapkan kejujuran dan tanggung jawab pada setiap perbuatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sekarang silakan maju kelompok 2. Insyaallah. Kata-kata kalian bagus-bagus banget ya. Jadi buat saya tuh paling suka tadi dari kelompok 1 itu ada kata korupsi itu berawal dari hal-hal kecil. Jangan biarkan ia tumbuh besar. Itu bagus banget. Jadi korupsi itu berawal dari hal-hal kecil, Mbak. Mas. Ya. Kalau kalian jangan biarkan ia tumbuh besar. Ya, kita bisa cegah korupsi di negara kita. Itu berawal dari diri kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi, kita bisa mengurangi atau menghentikan korupsi itu dari diri kita sendiri. Kalau kalian dari kecil, dari remaja itu sudah membiasakan tidak korupsi untuk hal-hal kecil. Misalkan kayak tadi diberi uang ibu untuk bayar LKS, misalkan bayar buku, itu kembaliannya ya dikasih ke ibu, jangan diambil. Itu udah termasuk korupsi loh. Ya, jadi jangan biarkan kalian dari kecil itu sudah berani korupsi. Karena apa? Nanti bisa berimbas ke kalian kalau sudah bekerja. Jadi kalau kalian sekarang itu tidak membiasakan tidak korupsi hal-hal kecil, itu insya Allah kalian juga akan amanah sampai dewasa, sampai kalian bekerja. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nanti posternya dikumpulkan dengan LKPD ya. Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini ya, itu berarti amanah itu apa tadi? Amanah pemenuhan hak-hak oleh manusia ya terhadap Allah, orang lain maupun diri sendiri, dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diterima untuk dilakukan sebaik-baiknya. Itu adalah amanah. Kalau jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Jadi orang yang berlaku amanah, ya Mas Mbak, itu akan mendapatkan kebaikan, ketenangan. Jadi kebaikan hidup di akhirat maupun di dunia maupun di akhirat. Itu. Biasa ada kata-kata itu hari ini, quotes hari ini ya, quotes of the day. Jadi orang yang amanah dan jujur itu akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Ia akan hidup di dunia dengan penuh kebaikan dan kebahagiaan, dan ia pun akan memperoleh kebahagiaan hakiki di akhirat. Ya, semoga kita menjadi orang yang amanah dan jujur. Amin. Ya, paham ya? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, oke. Kalau tidak, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.